Meski disebut tampil memukau, ternyata cawapres Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres yang paling sedikit bicara dalam debat cawapres. Hal itu diukur menggunakan aplikasi Word Counter Litbang Kompas dan Google Voice Typing yang dilakukan Litbang Kompas pada Jumat 22 Desember. Data yang diambil di luar kata keterangan, kata hubung, kata tunjuk, dan kata ganti. Dikutip dari kompas.com Minggu 24 Desember, nomor urut 3 Mahfud MD menjadi cawapres yang paling banyak bicara dalam debat cawapres yang digelar Jumat 22 Desember. Menurut penghitungan Litbang Kompas, Mahfud mengucapkan 2.957 kata selama debat yang berdurasi 120 menit. 5 kata yang paling banyak diucapkan Mahfud yaitu ekonomi sebanyak 21, orang sebanyak 14, pajak sebanyak 14, korupsi sebanyak 13, dan hukum sebanyak 12. Total Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam itu menghabiskan waktu 26 menit 2 detik untuk bicara. Sementara Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar tercatat mengucapkan 2.444 kata selama debat. Muhaimin paling banyak menggunakan kata investasi sebanyak 17, pemerintah sebanyak 11, ekonomi sebanyak 11, pembangunan sebanyak 11, dan infrastruktur sebanyak 10. Namun Ketua PKB itu bicara selama 24 menit 3 detik. Adapun cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka mengucapkan paling sedikit kata, yakni 2.419 kata. Kata yang paling sering dipakai Gibran ialah masalah sebanyak 21, Indonesia sebanyak 17, hilirisasi sebanyak 11, pembangunan sebanyak 10, dan anak-anak sebanyak 10. Selama debat, Wali Kota Surakarta itu menghabiskan waktu bicara 21 menit 5 detik. APBN yang digunakan hanya 20%, sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Ini yang banyak yang gagal paham. Lalu kita mengacu ke pertanyaan, infrastruktur fisik atau SDM, dua-duanya penting dan dua-duanya harus dijalankan secara paralel. Karena sekali lagi, untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Kita butuh future talents yang menguasai future skills. Untuk itu, di tingkat SMK misalnya, kita perlu alat-alat yang ada di SMK itu bisa memenuhi kebutuhan zaman, kebutuhan industri. Sehingga ketika anak SMK lulus, mereka benar-benar bisa siap kerja, siap menerima tantangan kerja. Lalu, untuk fisik, tidak selalu harus dari APBN, sekali lagi, bisa kolaborasi, misalnya dengan swasta, dengan CSR. Jadi tidak semuanya harus dibebani oleh APBN. Lalu apa PR kita ke depan? PR kita ke depan harus bisa menambah penerimaan negara. Untuk itu kami dari Paslon 2 akan membentuk lembaga badan penerimaan negara yang dikomandoi langsung oleh Presiden. Sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan kementerian-kementerian ini bisa lebih luas. Dan sekali lagi kita ingin menaikkan rasio pajak sehingga penerimaan negara nanti bisa kita gunakan untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan lain-lain. Terima kasih. Mohon tenang, masih ada waktu. Terima kasih. Saatnya menanggapi Pak Mahfud. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda menyampaikannya. Mas Gibran, saya sangat tertarik tentang IKN dan itu bagus, harus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi. Tapi tadi saya tergelitik, anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sisanya dari investor. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan. Kalau ada sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana. Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini. Nah, saya setuju ke depannya itu agar mengundang investor, IKN harus diteruskan tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula, bahwa itu sebenarnya mengundang investor. Tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN, sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan agar Meski warisan disebut baik Presiden Jokowi ini bisa kita lanjutkan. Terima kasih, selesai. Baik. Terima kasih. Kita masih lanjut. Mas